Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai membuat file ebook dengan menggunakan LibreOffice Writer mengenai metadata. Sebelumnya, ketika kita membaca file ebook di Android, terdapat tulisan unknown title dan author, yang artinya tidak dikenal judul dan pengarangnya. Begitu pula ketika kalian melihat pada aplikasi manajemen buku elektronik Kalibre. Di sini terdapat tulisan unknown title dan unknown author. Begitu pula ketika kalian membaca di browser dengan menggunakan Microsoft Edge. Di sini terdapat tulisan unknown title. Itu dikarenakan kita belum memasukkan metadata ketika kita membuat file ebook. Metadata adalah data yang menyediakan informasi tentang data lain. Sekarang kita masukkan metadata, kita pilih file, kita pilih export as, kita pilih export as ebook. Di sini, kalian akan menemukan metadata. Tentunya sekarang kita buka kembali help atau bantuan. Sekarang di sini, kalian bisa melihat dokumentasi mengenai metadata. Yang pertama adalah identifier, yang digunakan untuk mengidentifikasi kode unik untuk publikasi. Contohnya adalah nomor ISBN. Yang kedua adalah judul, buku elektronik kalian. Sekarang kita masukkan judulnya. Yang berikutnya adalah author, atau si penulis. Dan yang berikutnya adalah language, atau bahasa. Tentunya di sini untuk bahasa publikasi, kalian harus melihat pada RFC 4646 dan ISO 639. Di sini sudah ada. Ini adalah daftar dari ISO 639. Di sini kita cari ISO untuk bahasa Indonesia. Jadi di sini, jika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia, kalian masukkan tulisannya adalah ID seperti ini. Atau ketika kalian menggunakan RFC 4646 di sini, sekarang kita cari untuk bahasa Indonesia. Di sini, jika kalian menggunakan RFC 4646, kalian bisa menggunakan kodenya ID atau ID garis ID seperti ini. Semuanya terserah kalian. Dan yang terakhir di sini adalah date. Tetapi yang perlu kalian ketahui di sini, date ini bukan tanggal kapan rilis file ebooknya atau bukunya, tetapi tanggal kapan terakhir kalian merubah file ebook kalian untuk dipublikasikan. Dan di sini propertinya harus dengan skema XML. Dan formatnya adalah CC, YY, MM, DD, T, HH, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya di sini kita cancel terlebih dahulu dan kita lihat di sini saya sudah menyiapkannya. CC artinya adalah century, berarti abad. YY year atau tahun. MM month atau bulan. DD adalah day atau hari, tetapi dalam sebulan. Dengan kata lain seperti ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. D-nya ada 3, berarti hari dalam setahun. Dengan kata lain, dari hari pertama sampai 366, T digunakan sebagai pemisah tanggal dan waktu. H, horse atau jam. Di sini jamnya menggunakan 24 jam. MM, minutes atau menit. SS, second atau detik. Dan triple S digunakan untuk fraksi detik. Sampai 999. Tetapi untuk date ini, kalian tidak perlu merubahnya atau tidak perlu kalian ingat dikarenakan sudah dibuat secara otomatis. Contohnya di sini kita lihat kembali. Di sini jam terakhir dirubah adalah jam 00.29. Jadi misalkan kita rubah, misalkan di sini kita tambahkan dengan seperti ini dan kita save. Kita lihat sekarang perubahannya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, waktunya sudah berubah menjadi jam 2.26 menit 39 detik. Itulah kenapa lebih baik kalian tidak perlu memikirkannya. Selebihnya yang perlu kalian pikirkan hanyalah judul, author,
pengarang, dan bahasa. Dan sekarang kita klik OK. Dan kita tambahkan namanya menjadi metadata. Kita save. Dan kita lihat hasilnya. Sekarang di sini sudah terdapat tulisan lorem ipsum. Begitu pula ketika kita menaruhnya di Kalibre. Di sini seperti yang kalian lihat, judulnya dan autornya sudah ada. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi. Terima kasih.